pagi hari ini ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami memberikan hormat dan kemuliaan, pujian dan sembah, sanjungan kemasyuran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, junjungan hidup kami. Sebelum kami meninggalkan tahun 2024 dan melangkah di tahun 2025, pemeliharaan, penyertaan dan pertolongan Tuhan sungguh sempurna. Layakkan, tolong kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang hadir dalam ibadah kami tetap memberkati, membawa kami mengerti akan isi hati-Mu. Dan itu akan memberikan kekuatan yang selalu baru, pertolongan yang nyata dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah dan diagungkan. Sekarang bahkan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema tahun kita tahun 2024 adalah tahun pemeliharaan Tuhan. Saya mengajak kita membuka sebentar dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 untuk mengakhiri tahun ini sekali lagi dengan khotbah yang membahas tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umatnya, kehidupan kita. Mari kita membuka Mazmur 127. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu Mazmur ini adalah Mazmur dari seorang negarawan, seorang raja, seorang anak Tuhan yang sedemikian rupa. Yang Alkitab berkata sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang kekayaannya, kemasyurannya, hikmatnya melampaui orang ini. Dia adalah Salomo. Mazmur 127 bukan ditulis oleh Daud tetapi oleh Salomo. Saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan dari Mazmur 127. Bagian yang pertama adalah Salomo mendorong Bapak Ibu dan saya. Salomo menunjukkan bahwa kita harus memandang hanya kepada Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena itu Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi orientasi hidupnya.
Tuhan atau Yehova menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Saudara, siapa tujuan utama hidup saudara? Pekerjaan, jabatan, kemasyhuran, keuangan, keluarga, pelayanan? Salomo berkata bahwa Tuhanlah yang harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, dalam Mazmur ini Salomo mengajarkan bahwa kita harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena siapapun bisa mengecewakan kita. Hanya Tuhan tempat sandaran. Tanpa itu maka hikmat yang kita dapat. Tanpa itu maka perhatian yang kita terima. Tanpa itu yaitu memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, atau memprioritaskan Tuhan, maka ketekunan kita pun tidak akan ada gunanya. Karena kesetiaan saudara, ketekunan saudara, kesungguhan saudara, pelayanan saudara, bukan lagi orientasinya, fokusnya adalah Tuhan. Tetapi apa? Bisa persahabatan. Tetapi apa? Bisa pertemanan. Tetapi apa? Yang penting kumpul. Yang penting ada saudara yang kelihatannya betul-betul bisa diajak ngobrol. Yang penting apa? Seperti hidup bersosialita. Hanya itu saja. Coba jemaat perhatikan. Salomo ini berkata bahwa Tuhan itu harus menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Itu memangnya dalam hal apa saja? Ayat ini berarti berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Berarti Salomo berkata baik untuk hal keluarga, baik untuk hal rumah tangga, baik untuk hal keuangan, baik untuk hal pekerjaan, baik untuk hal kerinduan, baik pengharapan, dalam kesemuanya kita bergantung kepada providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Saudara, bahkan alam semesta ini harus ada yang mengendalikannya. Kalau tidak ada providensia dari Allah, saudara bayangkan kalau sampai terjadi benturan, jadi apa bumi di mana kita menginjakkan kaki ini. Salomo yang membangun rumah Tuhan dengan begitu megah. Salomo yang dengan hikmatnya juga membangun istananya yang dipuji-puji oleh negara-negara, kerajaan-kerajaan yang lain adalah satu sosok, satu pribadi yang mengakui bahwa segala-galanya dia capai, dia dapat karena Tuhan semata-mata. Saudara, mampukah saudara berkata saya hari ini ada sebagaimana yang saya ada hari ini? Semata-mata ini adalah kasih karunia Tuhan. Semata-mata ini adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara, apapun keadaanmu. Saudara, apapun kondisimu. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Adalah janjinya Tuhan tetap memelihara engkau. Memelihara anak-anakmu. Memelihara keluargamu. Dan memelihara seluruh kehidupanmu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu pagi hari ini. Kita betul-betul menjadi seperti Salomo. Pada satu bagian ini. Sungguh-sungguh dalam setiap inci kehidupan kita. Kita mengakui kita ini bukan apa-apa. Jikalau tanpa Tuhan. Saudara diberkati. Saudara bersuka cita. Saudara sedang dalam pergumulan. Saudara sedang dalam masalah. Saudara harus tetap mengakui bahwa Allah yang Maha Tahu itu Allah yang tetap pegang kontrol atas segala-galanya. Saudara, tanpa Allah, usaha manusia, upaya manusia tidak akan berguna. Semuanya akan sia-sia Bapak Ibu. Dan tidak akan berdampak kepada kekekalan. Mau sehebat apapun, ini
Ini yang Salomo sampaikan. Sebagai orang yang sudah berdoa, lalu Tuhan datang dan tanya kepada Salomo, Salomo, apa yang kamu minta? Apa yang kamu mau? Salomo berkata, bukan yang lain kecuali satu, yaitu hikmat Allah. Saudara, pada waktu pendeta Kenneth Hagin masih hidup, kalau Bapak Ibu cari di Google, salah seorang tokoh kegerakan iman dari Amerika. Di dalam ibadah-ibadahnya selalu terjadi manifestasi hadirat Allah yang luar biasa. Dan banyak orang-orang, banyak anak-anak Tuhan, banyak umat Tuhan dari Afrika itu datang ke Amerika untuk mengikuti ibadahnya. Untuk melihat demonstrasi kuasa Allah lewat pelayanan seorang yang pernah lumpuh. Seorang yang pernah cacat jantungnya. Seorang yang divonis mati pada waktu remaja. Tapi dikunjungi Tuhan dan dipakai dengan hebat dan luar biasa. Saya bukan mengunggulkan manusia yang bernama Kenneth Hagin yang sudah meninggal dan pulang ke rumah Bapa. Tapi yang saya mau ceritakan, ketika orang-orang Afrika ini merindukan dipakai oleh Tuhan, mereka datang dalam ibadah itu, mereka semua membuat suatu janji dan kerinduan pengen ketemu sama pendeta Kenneth Hagin. Tapi mereka berpikir, aduh rasanya sulit ya, nggak mungkin bisa ketemu. Saudara, terkadang ketemu hamba Tuhan lebih sulit loh, lebih susah daripada ketemu Yesus. Betul nggak? Kalau nggak percaya coba saja. Cari pendeta terkenal di Surabaya, buat janji pengen ketemu. Saya pengen tahu. Sampai saudara tunggu berjam-jam belum tentu bisa ditemui. Tapi ketemu Tuhan, mau setiap saat saudara bisa. Amin. Bahkan mohon maaf, ketika di WC pun saudara bisa cari Tuhan. Lah kalau perut saudara sakit, apa nggak boleh berdoa? Hah? Boleh nggak? Ayo, saya tanya lagi, mohon maaf diare gitu, boleh nggak berdoa? Ya boleh. Masa Tuhan bilang, jijik nak, nggak mau, bau gitu? Enggak, amin. Nah, saudara, akhirnya orang-orang Afrika ini beberapa orang betul-betul bisa ketemu, diizinkan lewat sekretaris, lewat pelayanan gereja diizinkan ketemu. Betul-betul ketemu. Dan mereka sangat senang. Ketemu pendeta saja senang. Apalagi ketemu Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Lalu Kenneth Hagin menemui beberapa orang. Ditanya, saya punya waktu 15 menit. Anda datang mencari saya untuk apa? Yang satu bilang, saya berjanji. Saya minta kaset-kaset pelayanan Bapak. Saya akan bawa ke Afrika supaya jadi berkat. Oke, saya akan kasih. Yang kedua, saya minta tabloid, majalah, semua makalah-makalah saya akan bawa ke Afrika supaya jadi berkat. Oke, saya akan kasih. Yang ketiga, saya minta buku-buku Bapak. Saya janji, saya bawa ke Afrika, saya akan jual di Afrika. Pasti orang akan suka, orang akan senang. Saudara, pendeta berkata, oke, saya akan beri. Lalu dia tanya sama orang yang keempat, kamu, apa yang kamu mau dari saya? Pendeta ini, hamba Tuhan ini yang masih muda, melihat Kenneth Hagin dan berkata, Bapak, saya tidak minta buku. Saya tidak minta kaset. Saya tidak minta tabloid-tabloid. Semua brosur-brosur gereja ini. Yang saya minta adalah apa yang ada di dalam Bapak. Saya harus punya itu. Bagaimana Tuhan memakai Bapak? Tuhan yang sama yang saya sembah harus memakai saya. Dia panggil sekretarisnya. Oke, tunggu saya. Dia panggil sekretarisnya. Yang minta buku kasih buku. Minta kaset kasih kaset. Yang minta semua brosur kasih. Tapi Anda tunggu saya. Saudara, pendeta muda ini bersaksi. Tiba-tiba waktu dia bangun, dia sudah bangun dari lantai. Karena dia terkapar rebah dalam roh. Dan dia bilang, saya nggak tahu berapa jam saya rebah. Berapa lama saya rebah. Padahal beliau cuma punya waktu 15 menit. Dan waktu saya bangun, saya lihat kedua belah tangan pendeta Hagin di atas kepala saya. Dan badannya bersandar di badan saya.
Saudara, yang saya mau sampaikan, siapa yang saudara cari untuk masuk di tahun 2025? Tuhan, gereja, pelayanan, hamba Tuhan, atau siapapun yang ada di hatimu. Pastikan hanya cari Tuhan. Dan pendeta ini jadi pendeta besar, Bapak Ibu. Besar dalam arti pelayanannya luas dan luar biasa di Afrika. Orangnya kelihatan sederhana. Cara ngomongnya tidak berapi-api seperti saya. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa itu kegerakan luar biasa. Hari ini saudara dan saya juga harus bawa kegerakan untuk generasi saudara. Saya kasih tahu, upaya manusia tanpa Allah tidak akan berguna. Ya, kalau saudara cuma ngejar gelar, dengar, kalau saudara cuma ngejar kepandaian manusia, saudara tidak akan pernah berhasil. Bukan berarti saudara yang masih sekolah nggak perlu sekolah. Yang masih kuliah nggak perlu kuliah. Bukan itu maksud saya. Saya ajak kita membuka sebentar. Ayo coba kita lihat. Pengkhotbah 9 ayat 11. Salomo yang membangun istana begitu megah. Salomo yang membangun rumah Allah begitu megah dan begitu hebat. Salomo yang sedemikian adalah orang yang mencintai Tuhan. Dan selalu berkata bahwa kesuksesan keberhasilannya karena Tuhan. Saudara, Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Yang gelarnya banyak berarti punya posisi dalam pekerjaan. Belum tentu. Banyak sarjana nganggur, banyak master nganggur, banyak doktor juga nganggur. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ya. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yang membedakan adalah saudara mengandalkan Tuhan atau koneksi atau manusia. Saya pernah bertemu seseorang di sebuah kota. Jabatan direkturnya banyak. Tapi dia tunjukkan, mohon maaf Pak, saya itu SD saja sebetulnya gak lulus. Kok bisa? Dari kuli Bapak Ibu, dari kuli perjalanannya. Ini kisah nyata ya. Sekarang beliau jadi pendeta soalnya, jadi hamba Tuhan. Yang saya selalu lihat beliau ini, walaupun direktur. Setiap kali ada hamba Tuhan, setiap kali ibu gembalanya itu menyampaikan firman, selalu dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali saya datang ke gereja itu, sebelum pulang selalu orang itu berlutut di depan untuk minta didoakan. Saya tidak minta saudara seperti itu. Tapi maksud saya berarti dia mengakui bahwa semuanya tanpa Tuhan tidak ada gunanya. Jadi dia mulai hidupnya betul-betul dengan Tuhan. Saudara lihat ada banyak kan orang sarjana ini, sarjana ini, sarjana ini. Apa kerjanya sesuai bidangnya? Enggak. Saudara pikir kalau gelarnya banyak itu berarti otomatis sudah berarti kerjanya lancar, baik, diterima. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau orang itu malas, orang itu gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia gak punya pegangan hidup, dia merasa kepandaian, semua yang dia praktekkan, dia pakai, dia lakukan, gak bisa diterima, dia putus asa, dia mutung, hidupnya tidak akan berguna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, balik kepada Mazmur 127. Dikatakan dalam ayat 2b, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Malah orang yang gak pernah cari kerjaan, dideketin. Mau gak kerja di sini? Mau gak? Mau gak? Ini ada lowongan kayak begini. Saudara gak minta, gak cari-cari. Tapi karena saudara milik Tuhan, saudara anak Tuhan, saudara sungguh-sungguh, terbuka segala kesempatan, terbuka segala harapan, terbuka semua yang saudara rindukan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
sungguh mengagumkan ya. Kalau melihat kehidupan daripada Salomo ini di dalam Mazmur 127, dari mulutnya dia mengakui jikalau bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu segala-galanya buat dia. Tuhan itu semuanya buat dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau seperti itu? Ya? Saudara sering ketemu tuh sama orang, sedikit-sedikit kalau ketemu shalom. Dikit-dikit ketemu puji Tuhan. Dikit-dikit ketemu enggak karena Tuhan saya enggak seperti ini. Pokoknya dari bangun tidur buka mulut selalu Tuhan yang disebut. Sampai malam mau tidur juga Tuhan yang disebut. Ya, luar biasa kan? Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya kasih tahu, akhirnya Salomo yang seperti ini pernah gagal enggak? Hah? Rumah tangganya hancur enggak? Istrinya berapa? Anaknya sukses atau gagal? Loh kok bisa? Katanya hidupnya bergantung Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Ini loh yang saya mau bilang. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan. Orang yang memulai dengan Tuhan. Belum tentu akhirnya juga berakhir dengan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Banyak kok. Banyak. Saya minta kita introspeksi diri. Banyak Bapak Ibu. Yudas Iskariot itu mengawali dengan baik. Dia bertanggung jawab. Dia bela pelayanan Yesus Kristus. Tapi lihat akhir hidupnya. Coba akhir hidup dari Salomo ini ditulis di mana Bapak Ibu? Dalam kitab Pengkhotbah. Pada waktu dia lanjut usia, dia nyesel Bapak Ibu. Dia bilang aku ini di satu sisi, aku ini pada satu bagian, aku selalu mengutamakan Tuhan. Tapi ternyata nikmatnya dunia, kehidupan dalam dosa, itu membuat aku akhirnya berkata bahwa semuanya ini sia-sia. Sia-sia di atas kesia-siaan. Tapi bersyukurnya pada akhir hidupnya dia bertobat. Lalu dia berkata akhir dari segala yang didengar adalah takutlah akan Tuhan. Saudara, jadi bagian yang pertama yang saya sampaikan, Salomo mengajar Bapak Ibu dan saya untuk memandang, memprioritaskan Tuhan. Ya, kalau saudara bisa mengakui dan menyadari Tuhan segala-galanya itu baru satu sisi. Masih ada sisi yang lain. Apa? Mempertahankannya. Itu yang gak gampang. Ya. Jadi yang kedua, saudara sekarang harus tetap melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang saudara deklarasikan tadi. Bahwa hidup tidak boleh di luar Tuhan. Harus selalu di dalam Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu harus mengasihi Tuhan. Ya, membicarakan tentang Tuhan itu adalah satu sisi. Tapi ada sisi yang lain, bagaimana menghidupi Tuhan yang kita percakapkan ini di dalam hidup kita. Sampai orang melihat jati diri Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu sama dengan yang ada di hati. Jangan di mulut A ternyata di hati B. Ya, di hatinya C, di mulutnya D. Saudara, membicarakan tentang Tuhan itu satu sisi yang penting dan berguna. Tapi ada sisi yang lebih penting dan sisi yang sama-sama penting. Yaitu apa? Taat firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Coba kita lihat dulu ya. Ternyata Salomo ini menurut saya dan menurut Alkitab harusnya dia bisa bawa anaknya untuk menjadi pemersatu Israel.
Tetapi tidak. Negara Israel jadi terkoyak menjadi dua bagian. 2 suku dia perintah, 10 suku diperintah oleh orang lain. Coba kita lihat sebentar. Yang lebih parah, dia berubah setia dari Tuhan. Saya nggak pengen Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan kasih anak itu kasih karunia. Tapi kalau Tuhan belum memberikan, ada ayat yang berkata Tuhan memang menahan dari memberikan itu. Kenapa? Ya Tuhan yang lebih tahu misterinya. Tuhan yang lebih ngerti daripada kita mengerti Bapak Ibu. Kok gak ada yang amin? Coba lihat 2 Tawarik 12 ayat 13 sampai 15. 2 Tawarik 12 ini sesuatu yang fatal. Kalau papanya begitu hormat akan Tuhan, punya pengakuan yang sedemikian rupa akan Allah, maka anak-anak harus dididik takut akan Tuhan. Ya, kita lihat 2 Tawarik 12. 2 Tawarik 12 ayat 13 sampai 15. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ini fakta yang menyedihkan. Ini fakta yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Ya, bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido pelihat itu, yang juga membuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam, terus menerus ada perang. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Harusnya kita menjaga anak-anak keluarga, menjaga generasi kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Rehabeam anak Salomo akhirnya menjadi sombong. Rehabeam akhirnya menjadi tinggi hati. Rehabeam akhirnya menjadi apa? Serakah. Dan Rehabeam melupakan Tuhan yang sudah memberkati, memberikan hikmat, menolong, menopang ayahnya yaitu Salomo. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berubah, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi tekun mencari Tuhan. Ya, pergumulan hidup membutakan dia untuk akhirnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lihat sekarang 1 Raja-Raja 11. Dalam hal istri-istrinya, bagaimana Salomo memperlakukan istri. Istrinya diperlakukan sedemikian rupa. Istrinya lebih menarik hatinya daripada Allah sendiri. Kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Cukup panjang ya. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Saya baca saja ya dengan cepat ya Bapak Ibu. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Bagaimana saudara orang yang cinta Tuhan sekarang cintanya bergeser? Bilang sama dirimu sendiri, aku gak mau seperti itu. Yang mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Mungkin para suami bilang, satu aja sulit diurus, apalagi sekian banyak. Loh, bapak-bapak kok diem ya? Takut sama istrinya mau ngomong gitu. Ya, satu aja sulit. Saudara, wanita itu paling sulit dimengerti. Betul? Hidupnya penuh misteri. Hidupnya penuh
rahasia. Ditanya seneng, seneng. Padahal hatinya ngomong enggak. Repot ini. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Padahal dalam hati. Para ibu, bener enggak saya bilang? Ada yang bilang makanya Pak, pria itu enggak akan pernah ngerti isi hati wanita. Memangnya kenapa? Soalnya waktu Tuhan bentuk wanita, Adam dibuat tidur sama Tuhan. Kan tidur Adam, baru diambil. Iya, makanya nggak akan pernah ngerti Pak pria itu tentang wanita. Ayo kalau nggak percaya coba aja, belikan istri Anda tas. Ya, nanti sampai rumah seneng nggak? Oh seneng, bagus, bagus. Dalam hati, kok kayak gini tasnya ya? Kok kayak gini ya, kurang cocok saya. Gak pernah dipakai, ditanya kenapa gak dipakai? Gak apa-apa, masih punya yang lain. Dieman-eman lah, disayang-sayang. Padahal dari suami ini soalnya. Padahal enggak, karena kurang suka. Sulit-sulit wanita itu. Kalau gak percaya coba Bapak Ibu belikan tas. Belikan sepatu istri Anda. Dipakai gak kira-kira? Termasuk yang lain. Oh dijual ya, zamannya online soalnya ya. Yeskel punya pengalaman? Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya. Loh, harusnya semakin lanjut usia, pengenalannya akan Tuhan semakin kokoh kan? Semakin sungguh-sungguh. Betul gak Bapak Ibu? Lah ini enggak kebalik. Malah apa? Hatinya itu dicondongkan kepada Allah-Allah lain. Sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah akhirnya Salomo yang tadi berkata jika bukan Tuhan sekarang mengikuti Asitoret. Mengikuti Dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu bahkan Salomo mendirikan korban pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikianlah juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Saudara, kira-kira hati Allah sedih enggak ya? Saya yakin pasti sangat sedih. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal itu supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, ketaatan Daud diperhitungkan Tuhan. Ketaatan nabi-nabi diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat sekarang Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, Bapak Ibu, dikatakan apa? Saya tanya siapa di sini yang hadir yang mengasihi Tuhan? Coba angkat tangan. Buktinya kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus sering menyebut tentang Tuhan kan? Tapi harus ada bagian yang lain. Menyebut Tuhan itu satu sisi, mengakui Tuhan itu satu sisi. Mengasihi Tuhan itu satu sisi, pengakuan ya itu satu sisi. Tapi sisi yang lain, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi janjinya apa? Tuhan menyediakan berkat bagi yang dikasih Tuhan karena mengasihi Tuhan bahkan pada waktu
tidur. Amin Bapak Ibu. Oh berarti nggak perlu kerja? Enggak, tetap bekerja. Ya, tetap bekerja. Tuhan akan melimpahkan segala berkat dan yang terbaik. Kita lihat sekarang. Jadi Yohanes 14 ayat 15 berkata apa? Saudara yang mengasihi Tuhan harus menuruti segala perintah Tuhan. Ya, baru kita buka Markus 3 ayat 31 sampai 35. Ya. Markus pasal 3. Saya pilih Markus, sebetulnya ada juga cerita ini di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Saya ambil Markus pasal 3 Bapak Ibu, ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Siapa saudara-saudara kita? Mereka yang melakukan kehendak Allah. Di dalam versi Injil Matius 12 ayat 50. Kita lihat Injil Matius 12 ayat 50. Siapa saudara-saudara Yesus? Orang-orang yang dia cintai dan kasih. Dikatakan, kita lihat Matius 12 ayat 50, tolong. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Bukan saudara jadi saudara. Yang saudara rasanya bukan saudara. Yang bukan saudara jadi saudara. Saudara mungkin tidak ngerti, nanti saya mau lanjutkan. Kita lihat Lukas 8 ayat 21. Lukas 8 ayat 21. Lihat. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku itu siapa? Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Saudara, kita ini semua keluarga Allah. Kita ini semua saudara. Betul? Karena itu kita harus menampilkan kasih kita dalam perbuatan. Bukan cuma perkataan. Saya rindu setiap kita ini, kita orang-orang yang kelihatan rohani tiap minggu bawanya Alkitab. Ada yang hari ini datang bawa novel, taruh novelnya di depan. Gak ada kan? Ada yang datang bawa komik. Loh kalau bawa iPad, bawa handphone juga kan isinya Alkitab. Karena sedang ibadah yang dibukakan Alkitab. Bukan yang lain. Saya lebih senang bawa ini karena saya sulit kalau pakai yang lain selain ini. Apalagi notul-notul bisa keliru semua nanti. Saya pakai ini aja dimanapun. Saya lebih enak bacanya apalagi kalau hurufnya lebih gede-gede. Ya, Bapak Ibu, tentunya Alkitab kan yang kita bawa. Saya rindu setiap kita betul-betul menghidupi. Tidak cuma berani berkata Yesus segala-galanya. Tapi dalam praktek hidup kita, kita tidak melakukan kehendak Allah. Kita tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita tidak mengerjakan semua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi dua bagian ini. Pada satu sisi Bapak Ibu ingat Tuhan itu baik, luar biasa. Saya angkat topi, saya betul-betul angkat jempol. Tapi yang terpenting praktekkan gak firman Tuhan. Alkitab bilang ampuni, ampuni. Alkitab bilang kasih, kasih. Alkitab bilang jangan lakukan, jangan lakukan. Tapi Alkitab bilang kerjakan, kerjakan. Ya, beribadahlah dengan setia. Ya setia beribadah. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu di gereja ini. Saya percaya jemaat yang hadir itu Tuhan yang kirim. Karena di Surabaya ini banyak gedung gereja. Banyak pendeta hebat.
banyak pendeta terkenal. Saudara cerita ke tempat lain, ke gereja mana? Gerejanya Pak Tris, orang gak kenal. Sopo itu? Siapa itu? Gak ada orang kenal. Sedikit yang kenal, ya. Tapi yang penting kita dikenal sama Yesus. Amin. Tujuan saya yang terpenting pagi ini yang saya mau sampaikan adalah banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya tidak menghidupi kehendak Allah, firman Allah, kebenaran Allah yang harusnya dipraktekkan. Saya ini Natal kemarin, pas 25 saya khotbah di sebuah gereja. Saya lihat gereja yang biasanya ya cuma sekian ratus jadinya sekian ratus. Saya pikir ya karena Natal ya. Tapi saya bersyukur pagi hari ini banyak loh yang hadir. Ini jemaat yang setia. Di banyak gereja itu banyak jemaat itu yang cuma ya datang nanti waktu ini. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Coba kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 Bapak Ibu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang bisa berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat ini fenomena hari-hari ini. Kalau pelayanan itu pelayanan nubuatan, penglihatan, pengusiran setan, kesembuhan ilahi. Oh breakthrough, keuangan, finansial ya. Lihat ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok bisa pembuat kejahatan dihubungkan sama karunia-karunia Roh Kudus? Karena gereja Tuhan, karena anak-anak Tuhan cuma lapar haus akan manifestasi. Hal-hal yang kelihatan fenomena. Apalagi gak sampai didoakan. Tangan pendetanya seperti ini. Semua sudah rebah. Kalau rebahnya itu tidak membuat saudara bertobat, buat apa? Saya pernah mengalami hanya jalan saja orang sudah bisa rebah kok. Kalau hadirat Tuhan itu begitu kuat. Ya. Bisa. Bahkan saya pernah lihat orang itu sampai terlempar, terpelanting. Bisa. Tapi masa saudara mau cari fenomena yang seperti itu untuk mengakui Tuhan itu nyata dan ada? Enggak Bapak Ibu. Jadi saya rindu ya. Setiap kita yang tadi lewat paduan suara itu loh. Kita mendengar bahwa kasih karunia Tuhan, pemeliharaannya yang luar biasa. Kasih setianya yang tidak berkesudahan. Jangan saudara ukur hanya dengan fenomena-fenomena yang kelihatan terbatas dan sementara. Saudara, kegerakan Tuhan itu luar biasa di sepanjang sejarah gereja. Saya melihat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Ketika ada orang itu dilakukan pengusiran setan, orang itu berbahasa roh. Yang gak ngerti dipikir dia berbahasa roh. Tapi hamba Tuhan ini dengan hikmat Tuhan dia tahu. Ini bukan bahasa Roh Kudus, tapi bahasa setan. Saudara, dari mana itu didapat? Ya Tuhan yang pimpin. Sama, saudara akan lihat ini malaikat atau bukan. Saudara harus tahu, ini penampakannya kayak malaikat tapi sesungguhnya bukan. Saudara akan ngerti. Bapak Ibu, apalagi sekarang zamannya medsos ini. Aduh, luar biasa kejahatan semakin merajalela. Dunia ini tanpa batas sekarang ini Bapak Ibu. Saya rindu menutup khotbah ini. Mari musik maju ke depan. Saya pengen kita nyanyikan satu pujian ini ya. Bapak Ibu dengarkan, nanti bisa nyanyikan bersama ya. Lagunya berjudul Hari Terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa nyanyikan bersama-sama. Makanya tadi sebelum khotbah ada pujian, sesudah ini juga ada pujian ya. Hari terakhir
Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Kita nyanyikan sama-sama. Tiba saatnya, hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Saya undang semua bangkit berdiri. Tiba saatnya, hari terakhir, kepada Yesus mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Kita nyanyikan dengan tempo yang lebih lambat ya, puji Tuhan. Tiba saatnya, hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, sungguh hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau saja yang layak disembah dan diagungkan. Terimalah segala hormat, segala sembah, segala kemuliaan, segala kemasyuran. Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, hidup kami, keberadaan kami,
sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh isi hati Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu. Tuhan diperhitungkan dan Tuhan memperhitungkan kami. Dan Tuhan selalu menjaga dan menopang kami. Bapa, terima kasih bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Hanya bersama Tuhan dan dengan Tuhan kami percaya kebahagiaan yang sejati, pertolongan masa depan, kehidupan yang kekal menjadi milik dan kepunyaan kami. Rumah tangga hidup nikah kami dijagai di dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji, disembah dan diagungkan. Terpujilah Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa kami semua yang hadir tanpa terkecuali kami sudah diberkati oleh Tuhan. Rancangan Tuhan atas kami tidak pernah gagal. Kami sungguh mengucap syukur. Jemaat yang sakit beroleh kesembuhan. Yang merindukan jalan keluar beroleh jalan keluar. Kami percaya kasih kemurahan anugerah-Mu nyata dan sempurna. Bapa yang sangat baik. Bapa yang mengasihi kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Indonesia yang tercinta. Bapak Presiden dan Wakilnya, TNI, Polri, MPR, DPR, semua diberkati. Jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat RW, RT. Indonesia milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa, menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Dimanapun mereka semua berada. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sebelum kau pulang, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin hidupmu. Sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.